Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Kali ini kita akan membahas habis seputar Perfect World. Saksikan terus ya guys ya. Di tengah pegunungan yang terbelah, sebuah altar darah yang mengerikan muncul di hadapan Shihao. Altar ini bukan hanya sekedar tempat pengorbanan, tetapi juga simbol dari kehancuran yang akan datang. Angin berhembus kencang dan suara keras terdengar di sekitar altar itu memberikan kesan bahwa sesuatu yang besar sedang menanti. Para pasukan yang berbaris di depan altar berteriak serempak dengan mata merah menyala seolah mereka telah terjerat dalam kutukan darah yang tak terhindarkan. Shihao berdiri terkejut melihat altar ini, tidak hanya karena altar darah yang ada di hadapannya, tetapi juga karena ia tahu bahwa tempat ini terhubung dengan perbatasan desolate yang menakutkan. Ini bukan lagi sekedar mimpi, tetapi kenyataan yang mencekam. Meskipun perang besar sudah dekat, kini Shihao merasakan betapa mengerikannya ancaman ini, bencana yang tak bisa dihindari, yang bahkan mampu menyapu langit dan bumi tanpa terkecuali. Penyihir yang berdiri di samping Shihao menyadari sesuatu yang sedang terjadi. Sikapnya yang biasanya ceroboh kini berubah serius. Matanya dipenuhi ketegasan yang menakutkan. Tidak ada lagi tawa atau canda, hanya keheningan yang mengerikan saat mereka berdua mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan tak berujung yang sedang mendekat. Shihao tahu bahwa altar darah ini adalah pintu gerbang bagi musuh-musuh yang ingin menyeberang ke dunia ini, dan mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan cepat, Dewa Willow muncul di belakangnya. Cabang-cabang emas bergerak seperti rantai ilahi mencoba menghancurkan altar tersebut. Tetapi yang mengejutkan, altar itu memancarkan penghalang kuat yang menghentikan serangan mereka. Penyihir itu segera mengambil tindakan. Dengan jarinya yang panjang, ia melepaskan serangan luar biasa yang mengarah pada pasukan berkuda yang berbaris. Setiap serangan yang dilancarkan tepat sasaran, namun darah dari prajurit yang jatuh tiap mengalir ke altar memberi energi pada ritual yang sedang berlangsung. Shihao merasa tertekan. Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menghentikan altar, namun darah yang terus mengalir dari para dewa surgawi yang gugur masih memberikan kekuatan bagi altar tersebut. Semua ini terasa seperti perjuangan melawan waktu. Semakin lama mereka bertahan, semakin banyak darah yang terhimpun di altar itu, semakin kuat pula ancaman yang akan datang. Jika kalian berdua ingin menghentikan ini, lebih baik lakukan sekarang juga. Suara yang datang dari altar itu terdengar sangat acuh tak acuh. Ini adalah suara dari Lao Mu, sosok misterius yang kini muncul di atas altar. Dia sangat percaya diri, meremehkan kekuatan mereka. Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan saya, katanya dengan nada dingin. Namun Shihao tidak gentar. Jika kamu ingin bertarung, datanglah, serunya dengan berani menantang Lao Mu yang tak tampak dan tak terkendali. Seperti yang diharapkan, Lao Mu muncul dengan penuh dominasi, menyebarkan energi kekuatan luar biasa yang mengguncang dunia sekitar mereka. Lao Mu yang muncul di altar kini bersiap untuk bertarung. Dengan kekuatan yang mengerikan, dia meluncurkan serangan dengan tangan yang hitam pekat menyerap semua cahaya di sekitarnya. Shihao yang siap menghadapi kekuatan besar ini membalas serangan dengan pedang abadi yang menyala cemerlang. Tabrakan mereka berdua seperti guntur yang mengguncang bumi. Meskipun Lao Mu berusaha keras untuk melawan,
Shihao yang lebih muda dan lebih cepat mulai mendominasi. Dengan serangan yang terus-menerus, Lao Mu terluka, tetapi dia tidak menyerah. "Kalian tak akan bisa menahan saya," teriaknya meskipun tubuhnya terhuyung. Namun, meski Lao Mu terluka, dia masih memiliki keajaiban yang belum sepenuhnya terkuras. Ketika tubuhnya hampir hancur, dia menggunakan kemampuan terakhirnya untuk mengaktifkan kekuatan yang lebih kuat, menjadikan dirinya lebih kuat dan lebih berbahaya. "Sekali lagi, saya akan bangkit. Tidak ada yang bisa menghentikan saya," dia berkata dengan penuh percaya diri. Di sisi lain, penyihir itu tidak tinggal diam. Dengan keterampilan luar biasa, dia meledakkan batu yang mengarah ke altar, meruntuhkan perlahan-lahan struktur yang mengelilingi Lao Mu. Tetapi meskipun altar mulai hancur, sosok Lao Mu yang terluka itu tidak menyerah. Pada akhirnya, Shihao berhasil memukul mundur Lao Mu dan meruntuhkan altar. Namun meskipun altar itu dihancurkan, kekuatan Lao Mu yang tersisa masih bisa kembali kapan saja. "Perang ini belum berakhir," kata Shihao dengan suara berat. "Kita hanya memenangkan satu pertempuran, bukan perang ini." Dengan altar yang hancur dan Lao Mu yang menghilang, Shihao dan penyihir itu merasa sedikit lega. Namun mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Musuh yang lebih besar masih menunggu di luar sana dan mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Sambil berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang tak terduga. Sebuah laut giok yang luas membentang di hadapan mereka. Suara aneh yang memecah kesunyian terdengar dari kedalaman laut. Makhluk-makhluk yang sebelumnya tampak tenang kini ketakutan. Bahkan binatang buas di sepanjang jalan semuanya berlutut. Pemandangan ini memberitahu mereka bahwa mereka telah memasuki wilayah terlarang yang lebih dalam, tempat yang menyimpan rahasia kelam dan berbahaya. Shihao merasakan kegelisahan di dalam dirinya. Melihat makhluk seperti siput laut yang muncul dari kedalaman laut memuntahkan riak ombak yang menerjang langit. Apa yang sedang terjadi di sini, pikir Shihao. Laut yang tampak damai ini ternyata membawa ancaman yang luar biasa. Penyihir itu menjelaskan bahwa suara yang mereka dengar berasal dari terompet kuno yang lahir dari kedalaman laut. Terompet ini menurut legenda bisa menghancurkan langit dan bumi jika ditiup. Meskipun Shihao mengamati pemandangan ini melalui mata langitnya, ia menyadari bahwa itu bukanlah kenyataan, melainkan hanya jejak dari pertempuran besar di masa lalu. Jejak trompet ini mengingatkan mereka pada kehancuran yang terjadi saat era besar terakhir, di mana langit terpecah dan laut bergelora dalam pertarungan yang menghancurkan. Penyihir itu mengingatkan bahwa saat trompet ini berbunyi, seluruh dunia bergetar, menandakan awal dari pertempuran yang tak terelakkan. Mereka menyadari bahwa meskipun ini hanyalah jejak masa lalu, pertempuran besar yang sama mungkin sedang menunggu mereka. Tanpa peringatan, laut tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran. Garis-garis cahaya pedang muncul dari kedalaman laut, menyerang segala sesuatu yang ada di jalannya. Shihao dan penyihir itu melompat mundur dengan cepat, menghindari serangan yang begitu dahsyat sehingga bisa menghancurkan gunung-gunung di sekitar mereka. Bahkan langit pun tampaknya terguncang oleh serangan ini. Dalam sekejap mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan masa lalu, tetapi juga ancaman yang mengintai dunia ini. Penyihir itu berspekulasi bahwa pecahan artefak abadi mungkin terkubur di dasar laut ini, melepaskan kekuatan pedang yang luar biasa setiap kali terpicu.
Meskipun mereka berhasil menghindar serangan pedang yang mematikan, si Hao dan penyihir itu menyadari bahwa perjalanan mereka semakin berbahaya. Mereka memutuskan untuk mengikuti jalan memutar, menghindari langsung jalur yang dilalui oleh kekuatan trompet itu. Mahma merah yang mendidih di sekitar mereka semakin menambah ketegangan, dan mereka terpaksa mengarungi tanah yang panas ini untuk melanjutkan pencarian mereka. Setelah berhari-hari berjuang melawan bahaya, mereka akhirnya melihat seekor ikan besar yang muncul dari Mahma. Ikan merah ini membawa cahaya kemasan yang mempesona. Si Hao mengenali makhluk ini, sebuah ikan yang makhluk langka yang mengundang esensi ilahi yang kaya. Namun saat dia berusaha menangkapnya, ikan itu cepat menghilang ke dalaman laut Mahma, menghindari tangan besar si Hao yang mencapainya. Meskipun dia gagal menangkap ikan tersebut, si Hao menyadari bahwa makhluk seperti ini sangat langka dan berharga, menambah kesadaran akan potensi kekuatan yang terkubur di wilayah ini. Perjalanan mereka membawa mereka ke wilayah Laut Kaisar Bon, tempat yang telah lama terkubur dalam sejarah. Di sini mereka menemukan batu bertulis kuno yang memperingatkan tentang makhluk-makhluk besar yang terkubur di bawah laut Mahma, termasuk kerangka dari seorang kaisar agung. Penyihir itu menjelaskan bahwa kaisar ini bukanlah penguasa dinasti biasa, tetapi makhluk terkuat dari jalur kultivasi yang kekuatannya bisa menghancurkan dunia. Mereka berdua terdiam, menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Setiap langkah yang mereka ambil bisa membangkitkan kekuatan yang sangat kuat, makhluk-makhluk yang telah lama mati, namun kekuatan mereka tetap mengintai di bawah permukaan. Tiba-tiba mereka melihat kerangka raksasa muncul dari dasar laut Mahma. Kerangka ini memiliki ukuran yang luar biasa besar, mencapai 100.000 zang, dan tampaknya masih memancarkan kekuatan yang menakutkan meskipun sudah lama mati. Penyihir itu terkejut menyadari bahwa ini bukan sekedar kerangka biasa, tetapi sisa-sisa dari makhluk yang begitu kuat sehingga bahwa dewa surgawi pun tak akan mampu menghadapinya. Kerangka ini memulai serangan, mencoba menangkap mereka dengan cakar yang besar dan mematikan. Si Hao dan penyihir itu segera mengaktifkan kekuatan mereka untuk menghindar dan melarikan diri, karena mereka tahu bahwa jika mereka melawan secara langsung, mereka pasti akan hancur. Dengan menggunakan manik batu yang dimiliki penyihir itu, mereka akhirnya berhasil menghalangi serangan kerangka tersebut. Meskipun mereka selamat, ancaman yang mereka hadapi semakin jelas. Tempat ini adalah medan pertempuran kuno yang penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka juga menyadari bahwa ada banyak kerangka dari Kaisar Agung yang terkubur di sini, masing-masing membawa kekuatan yang mengerikan. Namun, meskipun bahaya mengintai di setiap sudut, mereka tidak bisa mundur. Si Hao mengerti bahwa ini adalah bagian dari perjalanan mereka, dan mereka harus terus maju untuk mencapai tujuan mereka, yaitu kota kaisar yang terletak jauh di depan. Si Hao dan penyihir tiba di wilayah Laut Kaisar Bon, di mana mereka menemukan kerangka-kerangka besar yang tergeletak di dasar Laut Mahma. Energi darah yang tersisa dari tengkorak-tengkorak ini begitu kuat, mampu menghancurkan bintang dan menggetarkan langit. Penyihir itu terkejut mengakui bahwa makhluk-makhluk yang hidup di sini sangatlah kuat, bahkan mungkin melebihi kekuatan mereka saat ini. Si Hao juga tercengang, mulai bertanya-tanya seberapa hebat kekuatan mereka saat masih hidup. Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan sebuah artefak yang rusak tergeletak di dasar laut, mengeluarkan aura dingin yang menggetarkan. Penyihir itu tergoda untuk mencoba mengambilnya,
Tetapi mereka segera menyadari bahwa mencoba menyentuh harta kaisar ini akan membawa bencana besar bagi mereka. Dengan energi darah yang masih mengalir kuat, harta itu berpotensi menghancurkan mereka dengan mudah. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan dan hanya mengamati dengan cermat. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Si Hao berbicara tentang kemungkinan pertempuran besar yang akan datang. Meskipun mereka terperangkap dalam situasi yang sulit, mereka tetap berharap bahwa kekuatan yang terkubur di Laut Kaisar Bon ini bisa membantu mereka di masa depan. Jika pertempuran benar-benar terjadi, penyihir itu setuju, tetapi mereka berdua tahu bahwa bahaya yang akan mereka hadapi tidak akan mudah untuk dihindari. Beberapa waktu kemudian mereka melihat sebuah pemandangan luar biasa. Di tengah Laut Mahma yang luas, muncul sebuah gunung besar yang menjulang tinggi menembus langit. Gunung ini begitu besar sehingga hampir terlihat seperti benua, bukan sekedar gunung biasa. Di puncaknya ada 3 karakter kuno yang terpahat menyebutkan bahwa tempat ini adalah Gunung Ponik. Penyihir itu sangat terkesan karena Ponik adalah salah satu makhluk legendaris yang dikenal sebagai makhluk abadi. Mereka mendaki gunung dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa tempat ini sangat sunyi dan menakutkan. Tidak ada kehidupan di sekitar mereka, hanya sisa-sisa pohon parasol yang telah mati berdiri di sekitar mereka seperti pengingat sejarah yang telah lama terkubur. Di puncak gunung, mereka akhirnya menemukan sebuah kota kuno yang tampaknya merupakan bekas tempat tinggal burung Ponik legendaris itu. Meskipun begitu, kota ini tampak kosong dan sunyi, seakan-akan waktu telah meninggalkannya. Ketika mereka mencoba untuk keluar dari kota ini, mereka terjebak dalam formasi yang kuat yang melindungi tempat itu. Setiap kali mereka mencoba untuk melarikan diri, mereka dihentikan oleh gelombang kekuatan yang membuat mereka terlempar kembali ke dalam kota. Si Hao dan penyihir itu saling memandang, menyadari bahwa mereka telah terperangkap di kota kuno ini. Mereka mencoba mencari cara untuk keluar, tetapi setiap usaha mereka sia-sia. Tiba-tiba, sebuah suara keras mengguncang keheningan kota kuno. Mereka melihat sosok besar yang hanya memiliki 1 kaki, bergerak menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Makhluk ini sangat kuat dan meskipun Si Hao dan penyihir itu mencoba untuk melawan, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya. Monster itu menghancurkan bangunan-bangunan kota dan bahkan ketika ia pergi, kota itu perlahan-lahan memulihkan diri, seolah-olah terlahir kembali setelah kehancuran. Setelah monster itu pergi, Si Hao dan penyihir itu menyadari ada sesuatu yang lebih menakutkan di kota ini. Mereka melihat seorang pria tua yang tampaknya telah mati bergerak seperti hantu. Namun pria ini tidak seperti orang biasa. Meskipun tampak mati, ia masih memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Penyihir itu mencatat bahwa ini adalah mayat kuno yang memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga sangat menakutkan. Mereka menyadari bahwa kota ini menyimpan lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Di dalam kota kuno, mereka menemukan sebuah gua yang berisi telur besar yang memancarkan kekuatan kehidupan yang luar biasa. Si Hao menduga bahwa ini mungkin telur Ponik yang legendaris, makhluk yang dikenal memiliki kekuatan tak terbayangkan. Namun meskipun telur itu bersinar terang, ia merasa ada sesuatu yang aneh tentangnya. Apakah ini benar-benar telur Ponik? Atau apakah ini sesuatu yang lebih gelap dan misterius? Saksikan terus hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta Donghua dan animasi. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.